guru-guru kita semuanya, orang tua kita semuanya, keluarga kita semuanya. Al-Fatihah. Ya kan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dampaknya pura-pura miskin itu dampaknya lebih bahaya. Mengapa? Ke umum, yang punya enggak uman. Paham? Dia melebar. Dan orang betul-betul yang lemah, rondo, dudo, tua, enggak uman. Karena kan keterak orang pura-pura miskin ini. Ya, antri kuat dhisik ya. Sing lemah enggak antri, enggak oleh apa-apa. Nah, itu lebih parah daripada orang yang enggak punya apa-apa pura-pura. Tuku gelang ning Wonorejo. Tengah kilo tinggo kabeh. Itu pura-pura gelang emas, bukan gelang emas pura. Itu enggak apa-apa untuk individual. Jadi riya untuk dosanya individu. Tidak memberatkan orang lain. Kan banyak itu. Akan riyo dengan gengsi tinggi tuku gelang setengah kilo ning Wonorejo. Dinggo kabeh ngewonengen biar pura-pura kaya. Ya. Kan banyak ya. Ya, rekreasi dinggo kabeh ngewonengen. Kan baik. Tapi untuk riya, tapi diri sendiri menanggung. Lebih baik daripada kita pura-pura miskin. Dampaknya orang yang enggak punya enggak uman. Jagal dik. Ya, itu sama pura-puranya. Pura-pura ngelamar pinjam mobil ngerental, pura-pura mobil sendiri. Jadi di mobil legane pura-pura. Kan baik ya untuk dirinya. Untung dia gelem ngerental. Baik itu untuk dirinya. Pura-pura kaya. Hanya untuk dirinya menanggung. Kalau disama kalau yang fasik, jadi kalau perbuatannya itu kan hampir sama dengan orang yang berpura-pura. Iya. Melakukan suatu hal yang bukan pada realita. Ini dengan orang yang berpura-pura, dengan orang yang fasik itu kesamaan dari sikap. Ya. Kalau orang fasik itu kan bahasa ya dia seorang muslim. Juga pura-pura juga muslim. Bedanya fasik kan tadi itu apa yang diungkapkan, diucapkan kan bahasanya yang enggak dilakukan. Lebih parah. Orang yang fasik. Karena dia permainannya kan luar biasa. Injak kanan, ya injak kiri. Untuk pribadinya. Lebih parah. Cara lebih kronis itu orang fasik. Lebih kronis. Itu dijelaskan Al-Quran. Berkali-kali. Fusukun, fasikun. Itu fasik. Berkali-kali itu. Maka lebih bahaya dampaknya. Dampaknya bahaya dalam keluarga. Seorang ibu fasik, dampaknya ke anak pada dibujat semuanya. Ibu yang fasik, dampaknya ke anak luar biasa. Ayah yang fasik, dampaknya ke istri luar biasa. Berdampak kok. Kalau ibu yang fasik, dampaknya ke anak, pasti itu rusak semuanya. Ayah yang fasik, dampaknya ke ibu, kurang baik. Berdampak. Cek itu di keluarga. Mengapa kok ini kurang baik? Dicek keluarga dulu. Karena anaknya bukan. Cek hulunya. Oh ini orang tuanya. Oh ini ibunya. Ini bapaknya. Itu berdampak pada anak. Keluarga ya. Apalagi sak kelurahan ya. Apalagi sak kecamatan. Itu berdampak. Paham? Ya, pura-pura kan hanya pura-pura. Itu juga membahayakan.
repot ditambani. Itu orang pura-pura. Repot dialihkan karena pura-pura. Pura-pura senep. Jadi nggak senep. Obat gak mandi, pil obat gak mandi. Nggak senep, jangan senep. Nggak mandi kabeh. Kan pura-pura senep. Jadi nggak senep ya, pura-pura. Repot ini. Juga ada yang baik pura-pura. Pasti ada. Contoh kita ketemu ya guru-guru kita, kan kita boleh pura-pura tidak tahu, pura-pura bodoh, tinggal sombong. Aja, mungkin kita ketemu guru kita waktu kecil di PAUD, ya, tetap kita hormat, pura-pura nggak tahu, kita didahului, tetap kita hormat, tetap kita menghormati, tetap kita tahu itu pura-pura nggak tahu, jadi tahu, itu boleh untuk tata krama. Kepada orang tua kita, guru kita, itu pura-pura. Tetap kita perhatikan. Paham? Kita pura-pura membodoh. Dan sudah paham, kepahaman, kita pura-pura kita membodoh, boleh. Untuk tata krama kepada guru kita, orang tua kita. Paham? Juga ada yang baik. Niatnya itu. Untuk tata krama kepada orang tua kita, mertua kita, guru kita, diomongin tetap manduk-manduk, tetap memperhatikan. Itu pura-pura demi etika, menjaga etika. Ben seneng saya ngomong ya. Itu yang ngrungokno ya, itu ya. Jane paham, itu ya. Itu ngrungokne ya. Jane kepahaman itu ben lega sing ngomong ya. Lega sing nyeneni. Jangan dibantah, pura-pura. Itu kan baik. Untuk etika, menjaga, lega, nasi ngomongin, nasi nuturi, itu baik. Demi menjaga etika ke orang tua, guru kita. Paham? Itu juga ada. Jadi pahami ya? Ya, ondemongan, jadi pahami. Tadi curakan bebek tuh nggak nih. Alhamdulillah. Itu dibaca kan banyak itu, tokoh-tokoh banyak ya. Di sekumpul ya, banyak ya. Banyak sekali itu orang hebat sana. Banjarmasin. Hanya beda metode, hanya beda bahasa saja. Banyak orang alim sana di Banjar itu. Bon, itu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ghaibatin hibatin. Jelaskan qala dawa sapa Syal Jilani sawa sababul jahli. Sebab-sebab kebodohan. Iku istilah ilsifati. Amprih oleh nguwataken pira-pira sifat, nguwataken to nguasani pira-pira sifat adzulumat diati adzulumaniati kang bangsa dzulumania kegelapan alaihi maring jahlun. Itu sebab-sebab kita bodoh karena sifat-sifat dzulumania kita itu dominan. Kita jadi bodoh. Bodoh ndadak. Kenapa? Kita mengzalimi diri. Pinternya hilang hebatnya. Itu dampak-dampak kebodohan. Apa itu dzulumat itu? Contohnya kal kibri, kesombongan. Itu paling utama untuk dzulumat.
menggelapkan hati paling utama adalah sombong. Paling utama. Anda cek sama itu kita. Kibrin. Itu sifat-sifat yang dominan bisa menggelapkan hati kita. Sombong karena ilmunya, sombong karena dunianya, sombong karena pangkatnya. Lali konco ya. Ya. Sombong gak gelem karena sombong ya. Dhisik konco iki enggak, kan sombong. Iya, ya dhisik konco, saiki enggak. Karena sombong. Gitu. Yang kedua, wal hikdi. Hikdi itu hati kecilnya kurang baik. Unek-uneknya elek. Tahu unek-unek? Hikdun. Jelek sekali hatinya. Yang ketiga, wal hasadi. Paham ya? Derengki. Koncone oleh rezeki ngeluh. Ya. Ngeluh. Ya. Senep. Ya. Itu orang paling bodoh dan bodoh. Orang yang punya sifat hasadi. Koncone oleh bojo gak oleh senep. Ya. Itu orang paling bodoh. Temannya, tetangganya beli mobil, kita hasut, senep. Dia menikmati, kita senep. Dia senang, kita senep. Karena bodohnya. Menggelapkan diri. Itu orang yang hasadin. Tonggone tuku sepeda motor, menikmati, kita senep. Karena hasut. Paham? Yang itu diantara penyakit yang kronis. Untuk sebab kita bodoh dadak. Yang keempat, bukhli, bakhil. Kenapa kok bakhil? Karena dia hubbud dunya. Upone segone masuk ning ati. Merasa miliknya, maka dia bakhil. Menggelapkan. Gara-gara upo sego donya karo tangga dulur enggak nyopo, gelap peteng. Ya, karena bakhil, kecuwil bondone. Marah-marah. Yang kelima, ujbi, menyombongkan dirinya. Akunya didahulukan. Oh, karena aku gak mangan kabeh rek, begitu. Ya, karena aku gak ngerokok ki, kan ujub. Karena aku gak ngopi, itu kan bahasanya ujub. Karena aku gak sido, itu ujibun. Itu sebab-sebab kebodohan diri. Bodoh dalam arti gelap hatinya, gelap pikirannya. Yang keenam, ghibah. Ya, ghibah, seneng ngerasane. Itu menyebabkan kebodohan. Kenapa bodoh? Ya bahasanya kan memakan bangkai orang lain ya. Kan bodoh. Bangkai dimakan. Itu dalam hakikatnya memakan dagingnya temannya. Bangkai dimakan kan bodoh. Hibah itu. Bodoh. Kok enggak makan sing enggak bangkai. Wan namimati, provokator. Namimah adu-adu ya, provokator. Itu juga kebodohan. Namimah, kebodohan diri, kebodohan ya jamaah. Karena ada provokator. Di penjara bareng-bareng. Karena apa? Provokator ya? Iya, itu. Wanah widalika lan sepadane mengkono-mengkono kibrun, hikdun, hasadun. Minazama ini bayane pira-pira wong kang suka mencela. Zamaim, mencela sana sini. Wa sababu tanzili lan sebab pira-pira turune iki la wong kang bodho min aswalis safilin saking asor-asore wong kang asor. Apa hadis sifat itu ikilah sifat. Itulah sebabnya orang hina karena sombong. Hina karena ya dia hasud, hina karena ujub. Jadi hina.
Wa inin tabaha mongko lamun mongko tatkalane ngeling sapa wong kang bodoh menghilangkan kebodohan eling an hadhihi ghaflati saking ikilah sifat ghaflah lupa. Caranya bagaimana menghilangkan tidak sombong, tidak hasud, tidak bakhil, satu wastagil nungkul sapa sira bitauhidi kelawan tauhid wal ilmi lan dalami ilmu wal amali lan gelem amal wal mujahadati lan gelem oleh nemen-nemeni ibadah al qawiyati kang kuat zahiron wa batinan zahir batin bitaskilil miratil qalbi kelawan meningaken cermin memendingaken hati kang kaya cermin, menjernihkan hati bagaikan cermin. Bitaskilit tauhidi kelawan terus menerus menguatkan tauhid bil ilmi wal ilmi lan ilmu wal amal wal mujahadah lan nemen-nemen oleh ibadah al kuwiyati kang kuat batinan wa dhahiran ayah sulu monggo nuli bakal tumeka bakal hasil apa hayatul qalbi ati kang urip ati kang sehat binurul asma'i sebab oleh cahayane pira-pira asmane Allah wa sifati lan cahayane sifat-sifate Allah ayat guru monggo nuli bakal bisa nutur apa qalbin wa tanahu ing dalem jurine qalbin al asli kang asal wayastaku monggo dadi bronto seneng banget tertarik apa qalbin ilahi mari Allah siu monggo bakal bisa bali apa qalbin wa siu tegese bakal tumeka apa qalbin bi inayati rahmane sebab oleh pitulungane zat kang maha asih sayang. Jadi orang bodoh itu bukan di akalnya sebabnya, tapi di hatinya. Ini. Orang bodoh bukan di akal kanan bukan hatinya. Cara kebodohan caranya hati difungsikan kembali. Ben cepat. Paham ya? Hati dibeningkan kembali. Biar akal itu cerdas. Paham? Maka bangunlah jiwanya dulu. Baru bangunnya akalnya. Pas ya? Cara menghilang kebodohan hati dulu. Maka orang yang ngerti sebelum dikasih ilmu wadai. Hati dikuatkan dulu. Akhlaknya baru ilmunya masuk. Itu masuk akal. Jadi bangun jiwanya baru bangun ya badannya. Wadah dulu. Akhlak dulu, hati dulu. Itu wadah biar enggak bodoh. Ini bangun dari dalam. Silakan. Jadi kami simpulkan orang sebab kebodohan karena sifat-sifat yang menghitamkan hati itu dominan. Menggelapkan itu dominan. Apa tadi itu? Banyak hal tadi itu. Sombong dan lainnya. Kenapa kok bodoh? Karena sombong. Cara keilmuan sombong kan sifatnya Allah. Ya, Allah akbarun. Sifatnya Allah, jangan dipakai, jangan digosok. Sifatnya Allah, kita nggak boleh pakai, nggak boleh meminjam. Kan alhamdulillah, itu sifatnya Allah lah yang sombong. Kibrun, al-kibru itu sifatnya Allah. Jangan dipakai, jangan digosok.
biar kita tidak gelap. Paham? Jadi kalau mungkin kau sudah pernah ke Mekah, ke Madinah, orang langsung dia bingung. Walaupun hebat kiai bingung. Di sini agak lama di Jawa. Kalau di Mekah langsung terbukti Allah marah. Marah langsung. Minimal dia bingung gak tahu arah, gak tahu tulisan, gak bisa ngomong, bingung arah dewe. Itu real berkali-kali karena sombongnya muncul. Walaupun kerentek langsung. Itu hebatnya kota suci. Jadi kan lama. Tunggu sombong. Tunggu saatnya. Dia akan hancur karena sombong. Karena tidak langsung. Gak usah nunggu menitan langsung bingung. Itu orang sombong. Mengapa? Dia merampas haknya Allah. Merampas pakaiannya Allah. Itu sombong. Paham ya? Itu ya kita berupaya untuk menipiskan itu. Menipiskan. Itu caranya apa? Tadi itu ya dengan ilmu. Dengan amal. Sungguh-sungguh dengan ibadah. Menipiskan sifat itu. Ilmu, amal, sungguh-sungguh ibadah. Kenapa kok mujahadah? Tidak muamalah, mujahadah ibadah dengan rasa, dengan hati. Ingat ini bil mujahadah, tidak bil ibadah. Ingat ini. Ilmu, amal, wal mujahadah, tidak wal ibadah. Ingat, itu ibadah yang lebih dalam. Namanya lebih fokus, lebih rasa, itu mujahadah. Jadi bahasanya olah rasa, itu mujahadah. Contoh Nabi waktu di Gua Hira mujahadah 2 bulan, 3 bulan, itu mujahadah. Contoh Nabi Musa khalwah di Tursina 40 hari, itu mujahadah namanya. Bahasa Tarekoh, munggah ngaji 10 hari, 20 itu non mujahadah. Fokus. Fokus. Beda ya? Beda ya? Itu ilmu, amal, ingat wal mujahadah. Zahiran wa batinan. Itu untuk menipiskan kesombongan, menipiskan sifat riya, sifat-sifat hasud, bakhil. Silakan. Silakan. Oh, ngerasani ya. Ketika mengalami masalah pada seseorang ataupun kejelekan ataupun kerusakan, mesti ada pekerjaan yang harus dievaluasi. Ya. Apalagi kalau institut kepolisian kan kalau nggak ngomong masalah orangnya nggak akan terdeteksi. Iya. Apakah itu termasuk gitu? Iya. Jadi memang itu ada satu hal, 2 hal, ngerasani boleh. Memang itu real orang yang sangat kurang baik. Itu ada hadisnya. Ada pengecualian. Ngerasani betul-betul yang ngerasani Fir'aun ya. Orang Fir'aun enggak apa-apa ngerasani ya. Iya, Fir'aun ini kan umum ya. Itu ada yang bolehkan yang betul-betul sudah real, umum orang kurang baik. Ya. Ya, kalau kepolisian kan itu demi keamanan. Ya, kan untuk individu bukan. Ya, untuk umum. Itu minimalkan. Pasti itu deteksinya. Kalau data ya, ngerasani. Ya, teko. Itu pekerjaannya, ngerasani. Ya, kalau data, itu demi keamanan. Itu kan ada pengecualian. Paham? Bukan individu, bukan. Demi keamanan negara, ngerasani teroris ya. Ya, ngerasani
kelompok-kelompok paling keras ngerasani ya demi keamanan negara. Itu niatnya lebih jelas. Pasti ada pengecualian. Ada pengecualian. Juga ada ngerasani baik juga boleh. Ada ya, ngerasani baik ya. Boleh ya, boleh. Ngerasani warak guru kura hebat kan boleh ya. Guru wong tua kura loman kan boleh. Ngerasani baik. Ada lagi. Ini penting. Jadi biar kita nggak bodoh nemen-nemen, ya, nggak nemen-nemen bodoh, maka jangan sombong, jangan hikdon, ya, jangan sok hasadun. Itu banyak sekali itu penyakit itu. Dampaknya sombong. Ada lagi. Ini semua ada pengecualian. Ada pengecualian. Umumnya kurang baik. Kan juga ada sombong boleh, tapi bahasanya sekali-kali. Untuk ngimbang orang sombong kan itu ada hadisnya. Tangguh sedekah, ya. Niatnya nggak begitu niatnya. Itu tinjauan tekstualnya begitu itu. Tinjauan tekstualnya begitu. Silakan nanya. Enggak. Jadi paham, Bik? Itu sebab kebodohan diri. Itu bukan dari akal, dari hati. Kata kunci. Biar karena bodoh-bodoh, ya selalu kita berupaya pakai ilmu. Kenapa ilmu? Menjayai hati. Karena pokok amal, praktek ilmu. 3 hal itu. Untuk menggosok, mengurangi kebodohan. Pakai ilmu. Kalau kita terapkan untuk anak-anak kita, katakan kebodohan itu kan untuk membangun hatinya dulu. Bagaimana kira-kira seperti itu ke anak-anak? Ya, ditanamkan kejujuran. Ditanamkan hidup apa adanya. Anak kasih contoh. Tetap pakai adabus sunnah bil ilmi. Ilmu, pasti ilmu ya sesuai dengan ya umurnya ilmunya anak. Contoh membangun anak, kita tidak usah menyuruh banyak-banyak. Contoh yang banyak. Lebih melekat kepada anak. Ya, contoh anak lek salato dia gong wudu gong adu jadi kate gugu ya. Iya. Salato sing ngongkon gak salat repot ya. Itu. Cukup contoh baru. Itu anak. Paham? Jadi banyak contoh baru ngomong. Gitu. Wis nglakoni wong tua baru ngomongnya anak, ya. Nek ditiru itu ya. Ngomong to, wah diguyu arek ya. Ngomong to rek gak nyontoni, diguyu. Uswah dulu. Uswah baru makalah. Ya. Contoh anak suruh wudu dulu, baru ngomong wudu. Itu dilihat, baru kita diarahkan yang benar. Paham, Bang? Contoh. Terbukti untuk teman-teman alumni yang cara akal biasa-biasa lah. Cara biji lah paling pol itu 6 biasa. Tapi hebat-hebat kenapa? Ini.
Cara iki biasa-biasa lah, pulp itu bijinya. Walu gak tahu walu, memang itu terbatas. Tapi ininya baik. Tapi juga baik dalam hidupannya. Rumah tangga aman, tentram, ekonomi tertata dengan baik. Karena ininya baik. Juga banyak itu alumni ini hebat-hebat tapi kurang baik. Kenapa? Ini kurang baik. Natap, suka pura-pura. Paham? Jadi bodoh. Kenapa ketatap ya? Kan bodoh ya. Ketatap. Balik mana tiba ketatap kan bodoh. Karena ini. Suka pura-pura. Ya, itu. Udah banyak tadi. Oh. Ini bukan jaminan. Tanya. Paham enggak? Jadi sababul jahli itu istilah sifati dulu mana? Sebabnya dikuasai sifat-sifat yang menggelapkan hati. Sifat-sifat yang menggelapkan hati. Itu sebabnya kita bodoh ndadak. Bodoh ndadak. Contohlah orang-orang yang ya diuber ber-KPK. Enggak mungkin dia orang bodoh ya. Karena ya tadi kegelapan hatinya. Bodoh ndadak. Kegelapan hatinya. Bukan haknya diambil. Itu kan bodoh ndadak kan gelap hatinya. Kurang hati-hati. Nggak mungkin dia orang bodoh secara akal. Kenapa kok gelap? Tadi itu istilah sifat di rumah. Sifat-sifat kegelapan menguasai dirinya. Peteng hati ini peteng kabeh. Ya. Itu, peteng kabeh. Itu perlu diingat sama-sama. Jadi istilah sifati adzulumaliyati. Dikuasai sifat-sifat yang menggelapkan hati. Nah itu bahaya. Cara untuk menipiskan ya bil ilmi wal amali wal mujahadati. Sungguh-sungguh dalam ibadah. Tidak wal ibadah mujahadah. Ingat, mujahadah itu sungguh-sungguh fokus dalam ibadah. Kalau belum bisa dilatih 10 hari, meneng. Nggak bisa mujahadah 1 jam, meneng. Itu berupaya mujahadah. Nggak bisa setengah jam, meneng. Itu betul-betul mujahadah. Kan nggak mungkin sibuk ya. Nggak mungkin 10 hari, ya 1 jam, ya 10 menit, diam. Itu untuk bahasanya ya mujahadah. Ada khalwah, melatih diri, meneng sebentar, fokus ibadah. Paham? Itu berlatih diri. Kalau orang-orang yang ya untuk murid, ya dilatih 10 hari, 20 hari, 40 hari, 60 hari, macam-macam ya. Ya, itu untuk melatih mujahadah. Paham? Kalau kita belum mampu mujahadah secara umum ya mujahadah ya mujahadah fi khalwah. Nyepi sebentar. Gunakan waktu 24 jam, mungkin seperempat jam lah. Ya, enggak bisa ya mungkin 5 menit lah. Apa yang kau inginkan, malam monggo, siang monggo, surup monggo, ada untuk mujahadah diri. Untuk menipiskan itu. Kak teman-teman goblok ya. Silakan tanya. Contoh munggah ngaji kan ada ya 20 hari ya. Itu latihan mujahadah. Latihan, dilatih, dipaksa untuk mendapatkan ya berupaya. Diikhtiari, dipandu guru, ditunggu guru, diarahkan, didoakan.
Ada yang menyuruh nggak boleh karpe dhewe nggak boleh. Ada menuntun, mengarahkan, mendoakan. Contoh Nabi juga Allah mengarahkan. Kan begitu Jibril mengarahkan. 30 hari kan Allah langsung. 10 hari kan Allah mengarahkan langsung. Nah kita seorang awam ya ada punya guru mengarahkan. Mengarahkan. Tanpa guru setan menguasai nanti itu. Itu bahayanya. Paham ya? Ya. Yeah. Mujahadah itu diarani istilah diam untuk tidak melakukan maksiat, termasuk puasa. Ya. Ya. Diam, wis pokok istilah wis tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Contoh-contoh dosa kecil seperti riba atau apa. Maupun itu termasuk mujahadah. Ya. Memiliki arti bersungguh-sungguh. Ya. Menemani. Ya, secara umum mujahadah kan dari kata-kata istihada. Ya, itu istihad. Oh, mujahadah, jahadah, yujahidu mujahadatan. Itu sungguh-sungguh menghadap Allah. Sungguh-sungguh menghadap Allah, itu bahasanya. Jahadah, yujahidu mujahadatan. Sungguh-sungguh menghadap, lurus menghadap Allah. Nggak boleh toleh-toleh. Ya boleh itu untuk melatih, maka untuk melatih itu 10 hari nggak boleh kumpul bojo, nggak boleh kumpul konco. Itu melatih diri. Mujahadah fi khalwah. Ada ya, kamar suluk ya. Itu untuk melatih diri di mujahadah fi khalwah. Kalau belum kuat melatih. Nabi Muhammad di Gua Hira berbulan-bulan mujahadah, meninggalkan Siti Khadijah, anaknya. Mujahadah itu. Mujahadah. Ya, maka ditirulah orang-orang Thariqah, bahasanya manjing, suluk, bahasanya ini munggah ngaji. Itu melatih mujahadah fi khalwah. Kalau belum mampu. Tidak mampu boleh mujahadah fi jalwah boleh. Contoh Gus Dur, mujahadah terus itu dalam jalwah. Tahu jalwah, keramaian, tetap hati kita nggak akan berubah. Nggak akan tergoncangkan, nggak akan terwarnai, nggak akan mustakmal oleh hiruk pikuknya dunia. Tetap fokus kepada Allah. Boleh itu jadi untuk melatih, kita menang sebentar, fokus, mujahadah. Cara wong nggarap ya, sholat dalu itu mujahadah, berapa jam boleh, 10 menit boleh, sungguh-sungguh. Kalau belum bisa ya nunut makmum ya, nunut bahasanya, makmum boleh. Mujahadah. Kalau belum mampu, nunut Mbah Yai, makmum Mbah Yai itu mujahadah. Malaman ya itu mujahadah. Latih. Paham Bang? Umumnya itu 40 hari. Kenapa 40 hari? Niru Nabi Musa. Kami ketemu teman-teman kelompok Wahidiyah 40 hari puasa, 40 hari mujahadah menyendiri 40 hari. Memang itu ada rujukannya, menyedikitkan kebodohan diri dengan mujahadah, ilmu amal mujahadah disungguh-sungguh. Sudah kuat ya bolehlah mujahadah dengan sambil jalan boleh. Kalau belum kuat ya mujahadah fi khalwah. Atau khalwah sepi dengan kawan, dengan teman. Kalau belum kuat. Dia kuat mujahadah fi jalwah. Di pasar boleh mujahadahnya.
Di toko boleh mujahadahnya. Sudah kuat hatinya. Paham Bang? Ada 2 dimensi. Itu. Sambil nyeles, nyambil jualan boleh mujahadah. Kalau sudah kuat. Kalau belum kuat, maka setiap berapa menit diniati mujahadah diri. Paham Bang? Itu caranya melatih. Bisa dipahami. Beberapa cara menyesuaikan kondisinya. Ada lagi? Monggo, Jul. Orang haji kan 40 hari ya mujahadah. 40 hari. Indonesia umumnya mujahadahnya 40 hari. Di Madinah itu diharuskan diupayakan jamaah 40 kali ke mujahadah. Baca arba'in ya, tahu rungu ya. Arba'in itu apa? Sholat jamaah 40 kali, minimal kan 8 hari. 8 kali 5 40 ya. Pas itu aturannya dalam mujahadah waktu di Madinah. Orang Indonesia di jamaah sholat ping 40 itu berupaya mujahadah 40 kali berjamaah. Mengapa kok mujahadah itu? Menghilangkan kesombongan, menghilangkan kemunafikan, menghilangkan kedengkian, menekan nafsu biar tidak menguasai dirinya. Nanti kalau udah haji, aneh ngaji, aneh? Belum? Dongo ya, nah itu. Nanti pasti begitu. 40 hari. 40 kali minimal jamaah. Benar, itu kalau kalian bisa menghilangkan munafik, itu bahasanya Mughazali itu jamaah subuh ping 40. 40 kali jamaah subuh terus itu menghilangkan sifat munafik, sifat fasik. Jamaah subuh baca dalam kitab ada Imam Ghazali. Dia menghilangkan kebodohan, menghilangkan kesombongan. Itu bahasa Imam Ghazali. Kalau ingin sifatnya hilang, munafik, nggak basa-basi, nggak pura-pura, subuhnya 40 kali jamaah. Yang baik, yang benar. Teori begitu, teori Imam Ghazali, teorinya. Baca kitab itu, Imam Ghazali ada. Menghilangkan apa? Fasik atau munafik. Jamaah subuh ping 40 dino. Yo, jarang ya. Abot ya. Dadang kelalaian, kawanan. Dadang males. Oh, enggak gampang. Enggak gampang. Maka di waktu haji ditekankan jamaah ping 40. Minimal 8 hari di Madinah. Biar apa? Mujahadah dengan jamaah. Jangan. Itu contoh yang dilakukan itu. Ada lagi? Dan balik. Ya. Untuk mencapai yang jamaah 40 hari subuh itu ketika dapat 10 hari terus yang ke-11-nya ini ketinggalan juga. Ya ngendol mana? Apa? Ngendol mana? Ngendol mana? Itu dalam kitab loh. Itu teorinya Imam Ghazali. Bermacam-macam kasih jamaah subuh ini dampaknya. Duhur dampaknya ini, semua ada dampaknya. Dan semua rasional. Imam Ghazali. Itu dampak. Kalau pengen sekolah sok lali ya ngenol mana.
mulai mana, emang nggak gampang. Karena mau nggak ngaji, saya 10, wah nggak gampang itu. 10 mulai goyang, repot, adem panas adem, males itu datang. Iya Bin? Oh iya, itu. Emang itu godaannya. Itu nggak gampang. Padahal tekan bayai, gitu gue nggak gampang. Mana ngomah, wah bermain ya, tek, ya. Pura-pura ngantuk, saya nggak ngantuk ya, pura-pura ngantuk. Jadi kurang wazian, pura-pura ngantuk repot ya. Dikuka gak akan ya pura-pura ngantuk. Jadi nggak turu. Paham ya? Jadi kalau 11 kok, ya 0 lagi. Itu teori kitab untuk menipiskan kebodohan lewat tidak fasik, tidak munafik. Jamaah 40 kali subuh aja. Munafik subuh. Iya. Itu jamaah. Ya apa gak subuhan ya gak aruh. Ya. Ya apa gak jamaah ya gak aruh, itu bahasanya. Pikir sendiri ya. Gitu. Imam Ghazali dalam teorinya kitab begitu itu. Maka mujahadah. Sungguh fokus itu. Terus begitu itu. Ada lagi. Jadi pahami kelas. Sakit. Itu banyak, jadi orang-orang yang lagi mancing suluk begitu, ada dibarengi puasa 20 hari, puasa 40 hari itu ada dibarengi puasa. Biar apa? Lebih fokus. Gak bingung panganan, ya itu. Paham ya? Jadi kita zonanya beda-beda, sibuknya beda-beda, maka menyesuaikan. Yang penting 4 jam gunakanlah 1 menit, 2 menit untuk berupaya. Gitu. Belum bisa mujahadah fi khalwah, ya fil jalwah. Keramaian dilatih. Nggak gampang itu. Nggak gampang, dilatih. Paham? Ada lagi? Cukup nih ya? 1, 2, 3. 3 poin. Cukup ya? Tak kena namanya dongoro ya. Bon? Ada pertanyaan? Oke. Yang jaga jalur itu lakukan contohnya. Tadi itu. Kita selalu untuk melanggengkan kesucian. Zahir utama. Melatih kok. Ya. Melatih. Jawa apa? Hati tadi itu. Dikir. Melatih. Cara zahir itu disucikan. Batal wudu. Itu untuk menipiskan kebodohan. Menipiskan gangguan-gangguan. Menipiskan. Komunikasi Tetap jalan. Gak usah sok semuji ya. Ya, gua salaman mau tetap salaman, itu udah mana ya. Nah, itu. Sok semuji mau salaman tetap salaman, enggak apa-apa, tetap kita menjaga hati. Kalau belum mampu ya jangan. Paham? Ada lagi?
Ampun. Ampun. Tutup ya. Nggih, muga manfaat. Barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.